CX150 yang old datang dengan keadaan begini. Kabel-kabel sudah dibongkar semua, dan parahnya lagi kabel-kabel ini sudah diputus semua. Nah, ini sudah diputus lalu disambung lagi sama mereka, tapi tidak disolder kan. Nah, tadi saya sudah rapikan, sudah saya solder. Ini pun diputus, ini pun sudah saya sambung kembali, dan ini pun diputus. Ini sudah saya sambung kembali. Intinya banyak sekali kabel-kabel yang diputus, bukan terputus ya, diputus, yang dibolong-bolong. Nah, mungkin buat ngeceknya saya nggak tahu ya, mungkin cara mereka buat ngecek harusnya apa gimana. Nah, motor ini keluhannya mati. Kunci kontak hidup on. Perhatikan di voltmeter. Di voltmeter, tekan starter, arus langsung hilang, langsung turun dari 11. Kalau saya tekan terus lama-lama bisa jadi 8 akinya, voltase aki langsung hilang ya. Sempat curiga di aki, saya sudah ganti aki yang baru. Ini aki baru ya, bahkan saya sudah jumper juga, tapi tetap begitu. Di spool, di magnet, dia cuman gerak begini saja, gerak mundur ya, nggak mampu buat maju. Lalu saya cek semua. Nah, biasa masalah yang seperti ini, kalau voltasenya tetap di angka 12 volt tidak pernah turun. Masalah yang dinamo udah cuman gerak ke belakang sedikit, kalau nggak mampu buat berputar ke depan. Nah, itu biasanya dari sensor CKP ya, sensor CKP. Kalau nggak sama spool atau dari soket-soket ini, soket spool ya. Tapi ini saya sudah cek semua. Saya sudah ukur sensor CKP-nya, ukur sinyalnya lemah atau gimana. Sinyal CKP-nya masih bagus semua ya, masih normal. Terakhir saya cek jalur starter satu persatu, dari tombol, dari masuk ke ECU, dari relay kaki 5, dari keluaran relay kaki 5, dari masuk ke sini ya. Akhirnya ketemu masalahnya, ternyata di ECU-nya yang short di dalam. Jadi di dalam itu ada yang short di keluaran starter yang di ECU. Cara pengecekannya, saya cabut soket yang ini, terus masanya ini saya jumper langsung ke ECU. Tujuannya biar arus keluaran starter dari relay kaki 5 ini nggak masuk ke ECU. Begitu saya tekan tombol starter, dan voltasenya tetap di angka 12 ya. Jadi voltasenya nggak turun. Untuk memastikan arusnya itu sudah nyampe ke sini, saya tes pakai bolam di sini, arusnya ada. Tapi nggak saya hubung ke sini. Nah, ini kan sudah diputus sama orang kemarin. Nah, yang ini saya putus. Nggak terhubung ke ECU. Di sini pas kita tekan tombol starter, arusnya nyampe ke sini, tapi di sini tetap diam. Nah, lalu saya pasang lagi, saya tekan lagi starter, di sini turun lagi voltasenya, aki langsung mati. Saya cabut soket spool, kemungkinan shortnya dari spool. Saya cabut soket spool, lalu saya tekan starter lagi, di sini tetap turun ya. Lalu saya simpulkan ini ECU-nya yang ada yang short di dalam. Lalu kita ganti ECU dengan yang baru. Ini ya, ECU baru yang asli. Sekarang kita lepas dulu, kita coba pakai ECU yang baru. Nah ya, ini ECU yang baru sudah terpasang. Ini ECU sudah dipasang, ECU yang baru ya. Di bagian starter ini sudah normal, sudah bisa, sudah mau berputar mesinnya. Kontak on, starter. Untuk mesin sudah berputar, sudah bergerak, beda sama kemarin tidak mau gerak sama sekali. Nah, tinggal lagi masalah di mesinnya. Kenapa mesinnya nggak mau hidup? Kita sudah cek semuanya, dari api ada normal, kompresi padat, bagus, tidak ada masalah. Jadi di kompresi, di pengapian itu sudah ada, sudah bagus. Tinggal lagi terakhir pengecekan di injeksi. Setelah melakukan pengecekan di injeksi, selang yang ini kita cabut. Kontak on harusnya ini keluar bensin, kontak on dia nggak keluar bensin, kita curiga ke bagian rotak.
Sudah dicek bagian kabel-kabel sini, ternyata ada satu kabel yang terputus. Sudah kita sambung kabel yang terputus, arusnya sudah sampai di sini. Full pump pun sudah hidup, pasang, baik. Full pump sudah hidup. Kontak on, harusnya dia bunyi denging. Bunyi ya? Ada dengingan tapi suaranya nggak kedengaran. Kontak sudah hidup, full pump sudah hidup, buktinya arus sudah sampai di sini, sudah nggak ada masalah di arus kelistrikannya. Kita tes pakai bensin. Arusnya dari sini dia nyedot, keluarnya ke sini, ke yang ini. Pas kontak on, ini nggak keluar sama sekali, ya. Dinamonya hidup tapi nggak mau keluar sama sekali. Nah sekarang kita mau bongkar dulu ini. Motor ini arus 12 voltnya itu putus di yang warna hitam leres merah ini, terputus ya. Setelah saya sambung, full pump sudah bunyi tetapi masih belum mau keluar bensinnya. Setelah kita buka, ternyata pemasangan dari kabel rotaknya itu kebalik ya. Ini motor dari bengkel ya. Sebelum di sini udah masuk bengkel dulu, tapi bengkelnya sudah nyerah, lalu yang punyanya bawa ke sini. Motor sudah hidup bang. Gas. Masalahnya nggak tahu kok bisa sampai ecu jadi jebol. Aslinya awalnya bukan ecu ini masalahnya. Nah jadi mohon maaf ya guys, videonya itu terpotong-potong karena terlalu fokus buat mencari permasalahannya sehingga lupa buat merekam. Tapi memang nggak kerekam. Jadi ngerekamnya itu pas ingatnya aja. Misalkan nih, oh ini di momen ini menarik ini kalau di video, karena baru ingat pun buat direkam ya. Kesimpulannya di motor ini tuh lemparan dari bengkel lain ya. Sudah dari bengkel lain, sudah lama di bengkel lain, sudah berminggu-minggu, terus dibawa ke sini sama yang punyanya dengan keadaan seperti itu. Dari sini kita belajar ya, kalau belum benar-benar hafal jalur, nggak usah hafal lah, setidaknya memahami jalur ya. Jangan coba-coba buat cek kabel injeksi, terutama motor injeksi ya, karena resikonya itu besar sekali. Kalau terjadi short sampai ke ecunya jebol kan bisa fatal. Rumah sekring itu sudah dijamper dengan kabel. Itu sekringnya itu putus, dijamper sama isi kabel sama orang. Itu yang dijamper bukan satu, ada 3 kalau nggak salah. Dan sekringnya pun rata 15 ampere, sedangkan sekring standarnya itu ada yang 2,5 ampere dan ada yang 5 ampere. Nah itu diratakan semua 15 ampere sama nggak tahu sama siapa ya. Pokoknya saya terima kondisi seperti itu. Nggak tahu itu perbuatannya siapa. Yang mirisnya lagi, motor ini sebenarnya mati itu setelah saya analisa, matinya awalnya itu bukan karena ecunya jebol. Matinya itu karena kabel yang 12 volt yang menuju ke full pump itu putus. Nah itu bukan diputus, karena kita bisa membedakan kabel putus alami atau kabel putus karena gunting ya kan. Kabel di full pump itu masih terbungkus di selangnya ya. Jadi nggak mungkin orang memutus kabel itu selangnya utuh. Nah, jadi permasalahan awalnya kabel itu putus sehingga full pumpnya mati, motor nggak hidup. Nah berhubung nggak tahu jalur, mau ngecek permasalahannya itu ada di mana, sampailah ke kabel, semua kabel mungkin diraba-raba lah bahasanya ya. Putus kabel sini, cek ada arusnya apa enggak, entah nggak tahu lah. Pokoknya dengan kondisi seperti itu saya pun jadi pusing ya ngerjainnya. Dan alhamdulillah sekarang motornya sudah beres, sudah menyala dengan normal ya.
Mudah-mudahan kedepannya nggak ada kejadian lagi yang seperti ini.